Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kita akan bercerita dan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana pengalaman Om sebelum terjun menjadi peternak burung murai batu? Bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya dulu sebelum menjadi peternak. Nah, jadi panjang perjalanan kita Sobat Kicau Mania ya. Dimulai dari tahun 2000 kita sudah hobi dengan burung kicau khususnya. Jadi tahun 2000 itu kita sering memelihara burung kicau. Nah, kemudian ketika kita duduk di bangku SMA, tepatnya tahun 2002 waktu itu Sobat Kicau Mania, kita sudah mulai beternak ayam waktu itu. Ayam Bangkok, ayam Arab, ayam kampung, itu kita beternak dan berhasil sampailah di tahun 2005. Nah, di tahun 2005 itu kita mulai kuliah. Kita balik ke Bengkulu. Nah, di tahun 2005 itu kita kuliah Sobat Kicau Mania, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, waktu itu kita stop hobi burung ya kan, stop. Jadi fokus kuliah sampailah pada saat kerja. Tamat tahun 2010 ya, dari kampus UMB Universitas Muhammadiyah Bengkulu, itu kita mulai ada kepikiran hobi, lanjut lagi hobi ini di tahun 2010. Tetapi di tahun 2010 itu kita fokus juga kerja dikarenakan kita lulus di bank waktu itu, bank swasta. Habis bank swasta lanjut ke bank BUMN, bank pemerintah waktu itu. Nah, ketika berhenti dari bank, singkat cerita Sobat Kicau Mania, mulai ada kepikiran kita untuk beternak burung murai batu, tetapi kita belum berani waktu itu, ya kan? Jadi kita mainnya pelan-pelan saja. Waktu itu kita jual beli burung, ya, jual beli burung, kita kumpulkan di rumah itu burung banyak ya, mulai dari lovebird, kenari, kemudian kacer, kapas tembak, burung-burung masteran, sampai burung-burung murai batu, burung-burung kontes, burung-burung perlombaan. Nah, mulailah kita jual beli waktu itu Sobat Kicau Mania. Kita bawa main ke lapangan, kemudian kita jual kalau harganya sudah naik. Nah, seiring waktu ya bertahun-tahun timbul keinginan kita untuk fokus di murai batu. Jadi untuk fokus di murai batu ini kita tidak belajar dari siapapun, melainkan kita cek, kita lihat di YouTube ya. Di YouTube pun banyak ilmu yang belum kita dapatkan, belum kita serap waktu itu. Akhirnya kita belajar secara otodidak. Langsung praktek saja, seiring waktu mendapatkan pengalaman beternak burung murai batu ini. Nah, habis kita jual beli burung waktu itu di rumah ya, rumahan di dalam Perumnas waktu itu Sobat Kicau Mania. Kemudian kita lanjut buka depot burung, depot pakan ayam, pakan burung, kemudian depot burung, jual beli burung ya, sampai ratusan ekor. Nah, jual burung, mengirim burung sudah sampai ke Pulau Jawa juga waktu itu ya. Kita main burung-burung kontes, burung-burung kacer, burung-burung lovebird, kenari, kemudian murai batu ya, penjualan juga sudah sampai ke Jawa. Nah, dikarenakan kita melihat burung murai batu ini prospeknya luar biasa, kemudian banyak sekali peminatnya, maka kita terjun ternak burung murai batu ini di tahun 2019 masuk tahun 2020 ya. Nah, di sanalah nasib kita berubah. Ternyata ketika kita ternak burung murai batu langsung perdana berhasil. Ya, waktu itu kita siapkan kandang 3, semuanya poin, menetas, semuanya produksi. Dengan poinnya waktu itu 3, 3, 4. Nah, besoknya lagi bulan berikutnya itu poinnya 4, 4, 4. Nah, besoknya lagi bulan berikutnya poinnya 4, 4, 3. Jadi sekali panen bisa 3 kandang. Bisa kita dapatkan poin 10 sampai 12. Nah, waktu itu kita lolo induk sistemnya. Belum kita panen sebelum adiknya menetas lagi di glodok. Nah, jadi waktu itu kita bingung, panennya banyak. Kita panen lolo tangan dan juga panen lolo induk ya, jadi belasan ekor. Dan waktu itu juga kita tambah 1 kandang menjadi 4. Itulah asal mulanya nama F4N, Pan BF. Nah, kemudian di tahun 2020 sudah ada anakan pastol kita yang moncer ya di lapangan ya dengan pelanggan. Sejak saat itu mulai naik Sobat Kicau Mania, mulai banyak peminat dan pembeli ke peternakan kita, mulai kita kembangkan. Nah, ketika kita pengembangan ini banyak ujiannya. Justru banyak kegagalan ketika kami mengembangkan usaha ternak murai batu ini. Padahal ini murni didasarkan hobi, keinginan kami, tetapi banyak juga kegagalan ketika kita ingin mengembangkan. Dalam arti kata rugi modal, rugi waktu, ya kan? Banyak burung yang mati, susah penjodohan, banyak terjadi ngebantai, akhirnya kita jual, ya kan? Banyak juga yang zong, gagal. Nah, seiring waktu kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut, maka kita bisa belajar terus-menerus dan bersabar sampai mendapatkan hasil ya, sampailah dengan sekarang ini.
Nah, lanjut di tahun 2020, tahun 2021, Sobat Kicau Mania, banyak sekali ujian yang kami dapatkan. Di saat kami mendapatkan nama perdana anakan murai batu, kami ada yang juara di tangan pelanggan, itu pesanan sudah banyak ya. Waktu itu masih tetap angka di 2.500.000 untuk trotol usia 2 bulan, baik lolo induk maupun lolo tangan. Dikarenakan memang kita beli pejantan itu pejantan prestasi, pejantan mainan ya, pejantan mainan kita ternakkan. Nah, di sanalah kita bisa melihat mengukur Sobat Kicau Mania bahwa modalnya tidak sedikit. Waktu itu kita awal untuk ternak burung murai batu dana sekitar 50 juta. Kemudian kita sambung lagi sekitar 15 juta, 20 juta, 25, bahkan 35 juta. Besoknya kita tambah lagi modal ya. Kita tambah lagi modal sekitar 35 sampai 45 juta. Kalau ditotal-totalkan sekarang ini sekitar 200 jutaan lebih Sobat Kicau Mania, dan semuanya kita pakai murai batu ori Sumatera, murai batu Bengkulu. Nah, singkat cerita dari beberapa kandang itu rata-rata anakannya moncer Sobat Kicau Mania, baik di dalam kota, luar kota, sampai ke luar pulau, sampai dengan sekarang ini. Nah, jadi begitu pun dengan kami di YouTube Sobat Kicau Mania. Ketika kami terjun di YouTube, banyak sekali pemesan ya, itu mereka memang sudah kenal dengan kami. Sudah dari awal kita nge-YouTube di channel 1 di tahun 2020. Nah, sekarang di channel yang kedua ini kita kembangkan lagi untuk bidang penjualannya, sampailah ke seluruh pulau Jawa, sampai ke Sumatera. Nah, di tahun 2021, tahun 2022 semakin banyak pemesan Sobat Kicau Mania. Mulai ada inden itu memang dari tahun 2020 ya, tapi tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini memang seperti kejadian tahun 2021 sampai tahun 2022, banyak yang antri. Bahkan banyak yang antri itu nggak tahan lagi menunggu sampai 2 bulan, 3 bulan untuk mendapatkan terah yang jelas di peternakan kami. Nah, sejak saat itu kita perombakan. Jadi perombakan ke-1, perombakan kedua itu di tahun 2020, perombakan ketiga di tahun 2021, perombakan keempat di tahun 2022. Nah, sekarang ini ada perombakan gen lagi di tahun 2023. Tujuannya apa kita perombakan? Karena kita membutuhkan materi-materi yang lebih jos. Kita menilai ini prospeknya betina, ini kita silang-silangkan. Seperti di peternakan kami ini yang terkenal gen B3. Nah, itu kita silangkan dengan gen B2 untuk dapatkan terah yang bagus. Gen B2 juga berprestasi, terah prestasi. Kemudian kita silangkan B2 ini, kita silangkan dengan gen hutan murai batu Bengkulu ori Sumatera. Nah, gen hutan ini terbagi lagi. Kita silangkan dengan murai batu Bengkulu silangan Medan. Jadi ada 4 Sobat Kicau Mania di peternakan kami. Yang pertama gen B3, kemudian gen B2, kemudian gen hutan, dan yang keempat adalah gen murai batu Medan silangan Bengkulu. Nah, keempat gen ini sudah terpecah-pecah, sudah disilang-silang lagi. Jadi banyak Sobat Kicau Mania, seperti gen B3 ini kandangnya juga banyak. Gen B2 juga terbagi lagi, gen B2 paruh celah, kemudian gen B2 yang mengeluarkan anakan bloro atau supa seperti kemarin. Nah, untuk anakan gen hutan juga seperti itu, terbagi lagi Sobat Kicau Mania, sampai murai batu Bengkulu silangan Medan. Ya, gen M kali U kalau kami mengatakan itu terbagi lagi, dan juga prospek Sobat Kicau Mania. Makanya kalau untuk di video-video kami itu banyak kita tampilkan beberapa trotolan, memang tujuannya agar kalian itu melihat ya, yang mana kalian punya feeling untuk membeli, silakan kalian screenshot, kalian kirim ke WA kami, WA khusus penjualan. Nanti kita cek barangnya masih ada apa enggak. Nah, itu cara kami berjualan. Kemudian pengiriman kami juga melalui jalur darat. Supir yang kita pakai supir asli dari Jawa, karena dia bolak-balik Bengkulu Jawa. Nah, jadi pemesannya memang sudah banyak di peternakan kami Sobat Kicau Mania. Awal berdiri peternakan kami tahun 2019, tahun 2020. Mulai moncer di tahun 2020. Kemudian lanjut di tahun 2021 ada laporan juara lagi. Di tahun 2022 juga ada laporan juara berprestasi di tangan pelanggan. Sampai di tahun seperti sekarang ini, tahun 2023. Selalu ada laporan. Nah, seperti kemarin sudah ada laporan ya, dalam tahun ini aja ada sekitar beberapa orang yang melapor anakan murai batu kami berprestasi di tangan mereka. Nah, lanjut Sobat Kicau Mania, sejak tahun 2022 ya, itu sudah banyak juga pemesan dari Pulau Jawa sampai di tahun 2023 ya, apalagi kita mulai penjualan di tahun 2020 untuk area kota Bengkulu. Nah, penjualan besar itu ketika di tahun 2022 masuk tahun 2023. Nah, itu banyak sekali penjualan kami ke Pulau Jawa. Jadi pengembangannya itu bertahap. Dari tahun 2020 kita berjualan hanya di area kota, luar kota Bengkulu dan sekitarnya.
Nah, di tahun 2021 kita coba-coba ya untuk ngirim lebih jauh, ya penjualan jauh. Nah, di tahun 2022, 2023 kita main penjualan di YouTube. Makanya pelanggan kita banyak di YouTube. Dan pelanggan kita di YouTube juga mendapatkan prestasi. Laporannya juga ada. Kalian bisa cek di video-video kami. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania, banyak sekali pengalaman kami ya. Mulai main burung ini, hobi burung dari tahun 2000 ya, dari bangku sekolah ya. Jadi pulang sekolah itu sibuk kepikiran sama burung di rumah, sudah dikasih makan atau belum, seperti itu kan. Nah, kemudian bercerita di tahun 2023 Sobat Kicau Mania, di tahun ini pemesan rata-rata ya 95% itu di Pulau Jawa melalui channel YouTube kami, baik dari channel YouTube kami yang pertama maupun channel YouTube kami yang kedua. Nah, rata-rata pemesan ini memesan murai batu ori Bengkulu, murai batu Sumatera, silangan Medan. Nah, awalnya B3 itu murai batu Bengkulu disilang dengan murai batu Medan. Nah, kami menyebutnya memberi nama gen B3 karena B3 ini terinspirasi dari Bengkulu. Waktu itu kita punya kandang B1, B2, B3. Nah, B3 ini yang lebih dulu moncer di tangan pelanggan. Nah, jadi buat teman-teman Sobat Kicau Mania, pengikut kami, subscriber kami ya, kita memberikan motivasi saja di sini. Kalau kita memang serius di hobi, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan kalau bahasa istilah zaman sekarang. Dan itu memang benar Sobat Kicau Mania. Jadi yang pertama kita ternak murai batu ini didasarkan karena hobi. Jangan kita memikirkan semata-mata mencari untung, karena itu akan membuat kita stres. Kalau kita semata-mata ingin mencari untung, kita menyiapkan modal, kemudian kita gagal, tentu saja kita bisa stres. Tetapi kalau kita dasarkan dengan hobi, ya kita enjoy menjalani. Karena ternak burung murai batu ini pasti banyak permasalahan yang kita hadapi, mulai dari penjodohan, ada juga yang penjodohan itu sampai mati, dibantai, semuanya bisa saja terjadi. Kemudian setelah menetas belum tentu hidup, belum tentu selamat. Karena proses ternak burung murai batu ini bertahap Sobat Kicau Mania. Dari penjodohan sudah sulit, kemudian pada saat menetas anakan murai batu itu belum tentu semuanya sehat. Ada yang sakit, ada juga yang dibuang indukannya. Jadi kita harus menerima keadaan seperti itu. Kalau kita tidak bisa menerima keadaan seperti itu, maka kita belum cocok menjadi seorang peternak burung murai batu. Nah, kemudian di sini kita bercerita Sobat Kicau Mania yang mengenai harga ya. Harga ini menurut kita memang tergantung kualitas. Di sini kita mematok harga itu sebenarnya tidak terlalu mahal, cuman kalau bagi mereka yang pemula menganggapnya mahal. Karena untuk gen B3 sendiri memang rata-rata sudah banyak prestasi. Nah, maka dari itu gen B3 ini sendiri menurut kami memang fenomenal. Dari zaman dulu udah beberapa generasi selalu mendapatkan turunan yang berprestasi. Jadi kami tidak sempat untuk menyimpan gen B3 Sobat Kicau Mania. Setiap kami menyimpan selalu ada pemesan. Sekarang ini untuk antriannya sudah sampai 3 bulan. Artinya 3 bulan menunggu pelanggan ini rata-rata untuk dapatkan gen B3. Sama halnya dengan gen B2. Gen hutan juga seperti itu. Nah, kemudian kita bercerita juga ya Sobat Kicau Mania tentang keadaan kita di Bengkulu ini ya. Di Bengkulu ini juga persaingan banyak antara peternak burung murai batu yang satu dengan peternak burung murai batu yang lain, termasuk kita bersaing secara kualitas ya. Jadi secara kualitas kita bersaing, di harga pun kita bersaing. Jadi memang kita nggak usah takut dengan persaingan tersebut. Karena di mana-mana yang namanya hobi, usaha dan bisnis tentu saja ada persaingan, apalagi bisnis yang kita dapatkan ini dari hobi. Maka dari itu ini memang menguji kita. Kalau kita benar-benar hobi, kita harus bertahan. Banyak sekali peternak-peternak burung murai batu justru tutup sekarang ini, tumbang dikarenakan apa? Tidak begitu eksis, tidak ada laporan prestasi, tidak upgrade ya, tidak upgrade materi, kemudian tidak ada laporan juara, itu membuatnya tumbang. Maka dari itu ternak burung murai batu zaman sekarang lebih sulit, tidak seperti zaman-zaman dulu. Kalau sekarang persaingan semakin keras, karena itu kita mencetak yang kualitas saja. Nah, di dalam peternakan murai batu juga kita meneliti mana yang kurang. Jadi yang kurang ini bisa kita tambahin, materinya yang bagus seperti apa. Kita bisa belanja lagi. Kita belanja kegantangan untuk mencari pejantan-pejantan prospek, pejantan-pejantan yang sudah moncer di lapangan untuk mengambil terahnya. Nah, jadi memang harus ada pengembangan seperti itu Sobat Kicau Mania.
Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania yang bisa kita ceritakan kepada kalian. Buat kalian yang bertanya, ya kemarin bagaimana pengalaman kami sebelum terjun ke dunia ternak burung murai batu. Sampai prospeknya seperti sekarang ini, kalian sudah dengarkan cerita dari kami. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania yang dapat kita ceritakan di video kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian yang mendengar bisa ada menjadi motivasi dan semangat juga. Khususnya para peternak pemula. Karena untuk ternak burung murai batu zaman sekarang persaingan semakin ketat.